Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipimpin doanya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahi rabbal wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi fidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Seperti biasa ya, silakan kalian di presentasinya yang hadir di Google Classroom. Sebelumnya kita udah belajar tentang sel kotak tuh. Saya tanya dulu, ini gambar apa ya? Gambar apa? Air, Bu. Air. Iya, air apa sih rumus kimianya? Apa di situ rumus kimianya? Air. H2O. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sel elektrolisis. Tujuan pembelajarannya, jadi menggunakan model pembelajaran project based learning, diharapkan peserta didik dapat menganalisis proses yang terjadi dalam sel elektrolisis dengan baik dan menguraikan kegunaan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar apa? Akuarium. Akuarium. Kira-kira itu yang bergambar apa ya? Mesinnya. Apa? Mesin. Filternya. Kira-kira itu dia menghasilkan apa? Kenapa bisa ada gelembungnya? Oksigen, Bu. Gelembung. Oksigen. Ada gasnya berarti ya? Itu asalnya dari mana? Dari listrik. Oke, good. Dari listrik. Dari listrik terus dia bisa ada gas. Jadi listrik juga, Bu. Kan lagi kayak baterai cadangan bukan ya, Bu? Listrik jadi energi Kimia. Project untuk membuat sel elektrolisis sederhana dan sudah dilakukan oleh dua kelompok. Dan itu videonya sudah kalian kirim ke Google Classroom, terus membuat sel elektrolisis sederhana. Di sini Ibu kasih taunya kalian butuh baterai, terus 2 buah elektroda, lalu larutan elektrolit dan kabel. Nah, ini Ibu bebaskan ya. Kalian mau pakai elektroda apa, kalian mau pakai larutan apa. Yang penting larutannya elektrolit, kalau enggak ya nggak bisa menghantarkan listrik gitu ya. Nah, kemudian nanti kalian akan melaporkan apa saja yang sudah kalian lakukan selama praktikum dan menjawab LKPD. Kemarin Ibu sudah terima laporannya, 2 kelompok ini sudah mengerjakan di tanggal 14 dan 15 Juni. Kita berdua akan membuktikan percobaan sel elektrolisis sederhana menggunakan larutan garam. Oke, jadi kita. Apa Dim di situ elektrodanya? Pensil. Ini Udin silahkan dipresentasikan hasil proyeknya yang sudah dibuat kemarin tanggal 14. Jadi kemarin kita kan buatnya alat-alatnya pakai baterai 9 volt, 2 batang pensil, garam, kardus, kabel, gelas kecil, sama air. Terus pertama-tama kita raut pensil dulu, habis itu potong kardus sesuai yang kayak ukuran gelas itu tadi jadi kotak. Habis itu masukkan 2 pensil ke dalam kardus. Habis itu kan bagian ujung kabel diujungkan pada sisi positif sama negatif yang ada di baterai. Nah, itu dikaitkan lagi sama ujung pensil keduanya itu. Habis itu pas di air nanti dia kelihatan ada gelembung-gelembung dari larutan garam itu tadi. Larutannya berubah warna nggak tuh? Enggak, Bu. Tetap sama. Yakin? Udah berubah warna, benar? Berubah warna. Ada pensilnya. Ada pensil. Berubah. Jadi warnanya? Iya, berubah.
Oke, jadi Pada sel elektrolisis yang telah dibuat itu, elektroda yang digunakan adalah karbon C atau yang tadi pensilnya. Terus larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan garam dapur atau NaCl. Nah, reaksi yang terjadi pada anodanya itu ini gambarnya ya. Cl2 diuraikan menjadi 2Cl- ditambah 2 elektron. Sementara pada katoda 2H2O ditambah 2 elektron. Sementara kesimpulan hasil percobaan yang sudah dilakukan yaitu elektrolisis larutan garam atau NaCl pada katoda terjadi persaingan antara air dengan ion Na+. Sedangkan tabel potensial standar reduksi, air memiliki reduksi yang lebih besar dibandingkan ion Na+. Ini berarti air lebih mudah tereduksi dibandingkan ion Na+. Oleh sebab itu, spesies yang bereaksi di katoda adalah air. Sementara berdasarkan tabel potensial standar reduksi, nilai red ion Cl dan air hampir sama. Oleh karena oksidasi air memerlukan potensial tambahan atau over voltage, maka oksidasi ion Cl lebih mudah dibandingkan oksidasi air. Oleh sebab itu, spesies yang bereaksi di anoda adalah ion Cl. Pengalamannya seru, Bu. Seru. Menyenangkan. Tidak itu. Ternyata dari bahan-bahan yang ada di rumah kita ternyata bisa praktikum Lakukan percobaan gitu. kita. Teman-temannya ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 1, proyek yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Itu kalau perantaranya selain pensil bisa, Bu? Bisa pakai seng. Oke, pakai flag bisa ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Kita lihat kelompok 2 di sini mereka menggunakan elektroda apa dan larutan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Rosada dari kelas 10 MM. Perkenalkan, nama saya Fajrul Nisa Fata dari kemudian jepit penjepit wayar ke baterai sebagai Dan bahan yang kita pakai, satu menggunakan baterai 9 volt. Terus 2 buah lempengan seng, soda kue atau natrium bikarbonat, 4 kabel, 5 gelas kecil, 6 air. Langkah kerjanya adalah larutkan soda kue ke dalam air. Salah satu bagian dari ujung kabel dihubungkan pada sisi positif dari baterai dan yang ujung kabel lain untuk lempengan seng. Lakukan hal yang sama untuk sisi negatif, menghubungkannya ke atas lempengan seng yang kedua. 3. Tempatkan kedua ujung lain dari lempengan seng ke dalam larutan soda kue. Elektrodanya adalah elektroda Zn atau seng. Terus di situ pakainya larutan soda kue ya. NaHCO. Terus ada kesulitan selama mengerjakan proyek? Enggak, Apa tuh yang dihasilkan? hasilnya hidrogen. Oke, ada gas hidrogen ya. Ditandain dengan ada gelembung di situ ya. Elektroda yang digunakan adalah seng atau Zn. Larutan elektrolit yang digunakan larutan soda kue atau natrium bikarbonat. Kesimpulan hasil percobaan yang sudah dilakukan, elektrolisis larutan soda kue menggunakan elektroda Zn atau pada katoda elektroda negatif terjadi reaksi reduksi yang menghasilkan gas hidrogen dikarenakan kationnya merupakan golongan utama pada anoda atau elektroda positif terjadi reaksi oksidasi di mana anoda Zn yang dioksidasi dikarenakan elektroda yang digunakan. Ada teman-teman yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Itu sengnya ada perubahan warnanya nggak kemarin pas masuk ke larutan itu? Enggak, Nggak. enggak ada. Larutannya berubah warna nggak? Itu sih warnanya putih banget dari soda Oke. kuenya. Jadi makin putih ya. Kira-kira bisa nggak sih pakai larutan? Kalau tadi ada yang nanya pakai elektroda lain, kalau pakai larutan lain kira-kira bisa nggak Larutan sih? sabun bisa nggak, Bu? Pun ada asam atau basa? Basa. Basa ya. Kalau cuma pakai air, nggak pakai taman kayak larutan garamnya, nggak pakai soda kue, cuma air doang bisa nggak, Bu? Oke. Bisa.
Enggak. Kenapa tuh nggak bisa tuh? Karena nggak ada zatnya. Zat penghantar listriknya. Apa mungkin kalau misalkan cuma pakai air, reaksi dari listriknya itu lebih tinggi? Water is a very poor conductor of electricity, as free ions charged species are needed to carry current in the solution. But water, remember, is a covalent molecule, and at room temperature, hardly Penguatan dari apa yang sudah disampaikan oleh dua kelompok tadi. Ada yang mau tanya lagi? Kalau perantaranya dipegang, kira-kira kita bakal kesetrum nggak, Bu? Enggak deh. Enggak ya? Oke, nah jadi sel elektrolisis itu adalah penguraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Jadi ada penguraian suatu elektrolit berarti terjadi reaksi kimia karena adanya arus listrik. Jadi syaratnya ada tadi arus listrik. Jadi pada sel elektrolisis itu terjadi perubahan energi listrik jadi energi seperti yang sudah kalian lakukan gitu ya. Sel elektrolisis terjadi perubahan energi dari energi listrik berubah menjadi energi kimia. Nah, di sini apa sih maksudnya kenapa gitu ya? Jadi cara gampang, kalau misalnya sel volta kemarin kan kapang ya, katoda positif, anoda negatif. G-nya itu maksudnya galvani gitu, kapang. Nah, kalau untuk sel elektrolisis, cara gampang hafalnya itu adalah kenapa? Katoda negatif, anoda positif, elektrolisis. Lihat di sini gambar sel elektrolisis ya. Jadi syaratnya di sini harus ada sumber arus. Kalau bedanya kemarin sama sel volta kan dia pakai jembatan garam gitu di tengah-tengahnya. Nah, kalau di sini kita pakainya sumber arus. Nah, di sini ada dua elektrolit. Larutannya syaratnya adalah larutan elektrolit. Nah, di anoda sama kayak di sel volta, anok sama katret. Di anoda itu terjadi oksidasi, kemudian di katoda terjadi larutan elektrolitnya bisa apa aja. Di sini contohnya ada K2SO4, terus abis itu ada NaCl tadi yang kalian gunakan ya dalam dapur, terus ada CuSO4 sebagai sulfat, terus ada ZnCl2, kemudian ada NaNO3. Kalau kemarin sel volta itu reaksinya berlangsung secara spontan, nah ini kalau elektrolisis dia berlangsung tidak spontan. Di sini macam-macam sel elektrolisis. Jadi bisa nggak sih kalau misalnya tadi garamnya itu garam doang, nggak usah dilarutin ke dalam air, kira-kira bisa nggak ya? Bisa nggak? Mungkin enggak, Bu. Nggak bisa kayaknya. Kayaknya nggak bisa, Bu. Kayaknya nggak bisa. Oke, kita lihat bisa nggak tuh? Jadi sel elektrolisis itu bisa pakai lelehan atau leburan. Jadi nggak perlu pelarut air. Tanya tentang sel Ketahui elektrolisis. lelehan barium oksida menggunakan elektroda karbon. Pada soal ditanya reaksi yang berlangsung di X. Berdasarkan diagram, X terhubung dengan kutub negatif, maka X adalah katoda, sehingga terjadi reaksi reduksi. Kita uraikan persamaan lelehan barium oksida menghasilkan lelehan ion Ba2+ dan lelehan O2-. Pada katoda, kation akan menangkap elektron dengan persamaan reaksi berikut. Lelehan ion Ba2+ menangkap 2 elektron menghasilkan padatan barium. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Jadi ini prosesnya ya. Jadi kalian silakan kerjakan, linknya udah dikirim. Hari ini selesai pembelajaran kita tentang sel elektrolisis. Boleh disampaikan apa yang kalian dapat hari ini? Kita refleksi dulu apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Ilmu sel elektrolisis. Hari ini kalian sudah belajar sel elektrolisis, kalian juga sudah membuat project tentang sel elektrolisis sederhana. Good job buat kalian. Minggu depan kita akan belajar lagi itu tentang electroplating atau pelapisan logam. Jadi ini masih berhubungan juga sama sel elektrolisis. Tadi kan temannya udah bilang penggunaan elektrolisis itu adalah untuk pelapisan logam. Udin untuk dipimpin dulu doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.